Udah. Coba lihat di Imam ininya, An-Nawawinya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi anzala minas sama'i ma'a, yang telah menurunkan dari langit hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya kita bisa berkumpul di tempat ini ataupun yang melalui menyimak ya live streaming dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan iman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Dan setiap pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca setiap pagi
Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Ilman nafi'an. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang kami pelajari, dan ajarkanlah kepada kami wa'alimna ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat bagi kami, wazidna ilma, dan tambahkanlah kami ilmu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja meminta kepada Allah tambahan ilmu, apalagi kita ya. Jadi kita rutinkan setiap hari minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas ya banyak yang kita sudah bahas dari risalah al-wajibat al-mutahatimat al-ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah. Kita sudah membahas 3 landasan utama ya. Kita sudah membahas pokok dan pondasi agama Islam. Kita sudah membahas syarat la ilaha illallah, dan kita sudah membahas dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan semuanya? Karena ilmu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya, sesuai dengan hadis la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah dan seterusnya, tidak bergerak ya kaki seorang hamba sampai ditanya 4, dalam riwayat yang 5. Salah satunya adalah an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Maka jangan sampai kita semangat menuntut ilmu, semangat terus, tapi kita lupa dengan, jangan sampai ilmu tersebut menjadi hujjah atas kita. Justru kita berharap kepada Allah ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hujjah bagi kita ya, yang akan membantu kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kita amalkan. Ini perkara-perkara yang wajib ya kita amalkan. Dan tentang dalil-dalil syarat la ilaha illallah ya, ini penting untuk diketahui agar kita benar-benar memiliki alasan yang kuat, hujjah yang kuat, tidak mudah untuk terpengaruh oleh syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan pemikiran ya, kesalahan dalam pemahaman. Maka penting kita mengetahui dalil-dalil ini, bukan dihafal, yang penting adalah kita paham. Masalah hafal ya, kalau misalkan bisa dihafal alhamdulillah, tapi yang paling penting adalah dipahami dari dalil-dalil yang sudah kita bahas. Dalil ya tentang syarat al-ilmu, kemudian al-yaqin, kemudian al-ikhlas, kemudian dari dalil tentang as-sidqu, dari dalil tentang mahabbah ya, al-inqiyad, al-qabul. Dalil yang terakhir kita bahas ya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di halaman 26 ya, itu disebutkan 3 contoh, 3 perumpamaan. Yang pertama yaitu
orang yang mau menerima kebenaran, mengamalkannya, dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi tipe yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang di buku ya halaman 26, jenis yang pertama yang disebutkan dalam hadis masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi dan seterusnya, adalah orang yang mau menerima kebenaran al-qabul, kemudian mengamalkannya dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi tiga, yang pertama ini tiga syarat. Yang pertama mau menerima kebenaran, yang kedua mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang inilah yang paling banyak mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang menghafal dan mengajarkan, orang yang menghafal dan mengamalkan ajaran agama, tapi dia tidak memiliki pemahaman yang cukup, yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama. Mereka hafal, namun ya mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam. Tapi melalui mereka, melalui hafalan-hafalan mereka, ya, itu manusia mendapatkan manfaat, ya. Contoh yang kedua ini diumpamakan ya seperti tanah yang tandus yang menahan air sehingga tanah tersebut bisa memberikan manfaat, ya. Kalau contoh yang pertama, yang dia mau menerima kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya, itu permisalan seperti tanah subur, ya, yang dengan mudah menyerap air dan menumbuhkan rumputan serta tanaman yang banyak. Kemudian yang terakhir yang dicela, kelompok yang ketiga adalah orang yang tidak termasuk yang mau menerima kebenaran, tidak juga mau mengamalkan, bahkan apalagi mau mengajarkan. Mereka lebih sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang, ya, yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah yang keras, tidak dapat menahan air, tidak pula dapat menumbuhkan tanaman. Yang mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi golongan yang pertama, ya. Yang pertama yaitu mau menerima kebenaran, kebenaran yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya dan mau mengajarkannya, ya. Apapun profesi kita berusaha untuk menerima kebenaran. Apapun profesi kita berusaha untuk mengamalkan. Dan apapun ya kondisi kita berusaha untuk bisa mengajarkannya semampu kita tentunya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan, yaitu ya nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Bisa dilihat di halaman 28 untuk bukunya, yang buku saku, ya. Risalah ini dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ya. Kemudian ada yang dihilangkan dan ada yang ditambah oleh ya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi hafizahullah ta'ala. Nanti Anda jelaskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis yaitu muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala itu memulai risalah Nawaqidul Islam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti Allah dalam menuliskan risalah Al-Quran Al-Karim diawali dengan Bismillah kecuali surat At-Taubah. Kemudian mengikuti Rasulullah SAW dalam menulis risalah surat-surat kepada raja-raja dan seterusnya. Dan Bismillah ini maknanya meminta pertolongan dan meminta keberkahan. Dua, Bismillah ini maknanya meminta pertolongan, tolabul aun,
Kemudian yang kedua, talabul barokah, minta keberkahan, meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan kemudahan. Afwan sebentar, Anda mengambil cari-cari dulu ya. Afwan ya, tadi harus di cas laptopnya. Baik, Anda lanjutkan kembali. Baik, yang kedua yaitu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, ini thalabul barokah, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diberikan keberkahan. Apa itu yang maksud berkah? Ya, luzumul faidah, tetapnya faidah, wa ziyadah, dan bertambahnya faidah, kebaikan. Jadi luzumul khair, tetapnya kebaikan dan juga tambahan kebaikan. Jadi tanda keberkahan itu dua, tetapnya kebaikan tersebut dan bertambah kebaikan. Kemudian ya kita bahas, i'lam anna min a'zami nawaqid al-islam 10. Al-awwalu asy-syirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu adh-dhabahu li ghairi Allah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qarbi aw lil qabri. I'lam di sini merupakan fi'il amr, ya, perintah. Artinya ketahuilah. Dan ini menunjukkan pentingnya ketika seorang ulama ya menuliskan kata-kata i'lam, maka menunjukkan apa yang akan disampaikannya itu adalah sangat penting. Kalau kita terjemahkan dengan lengkap, ketahuilah oleh engkau dengan ilmu, ya. Ketahuilah dengan benar-benar, ya, seyakin-yakinnya bahwasanya ya dari pembatal Islam yang paling besar ya itu ada 10. Namun ingat, 10 di sini bukan pembatasan, ya. 10 di sini bukan pembatasan. Ada banyak ya pembatal keislaman, itu sangat banyak sekali. Dan disebutkan oleh mu'allif di sini 10. Ya. 10 di antara pembatal keislaman. Al-awwal, yang pertama apa? Yaitu syirik dalam beribadah kepadanya. Kepadanya di sini maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Mu'allif di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? An-Nisa. Dan ayat ini terdapat di dua tempat di dalam surat An-Nisa. Di ayat yang ke-48 dan di ayat yang ke-116. Bedanya awalnya sama, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi belakangnya yang beda, ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Apa lawannya syirik? Apa lawannya syirik? Tauhid. Mengesahkan Allah. Jadi syirik itu artinya beribadah, ya, kepada selain Allah. Kepada selain Allah juga mencakup kalau dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Mencakup beribadah kepada selain Allah secara mutlak, ataupun dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Paham ya? Coba kita buka surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Lanjutan, ya, dari ayat ini di dalam ayat yang ke-48 Allah melanjutkan, dan barang siapa, ya, yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah bisa koneksi kembali. Baik. Kemudian kita bandingkan dengan ayat yang ke-116. Ya, usahakan kalau hadir kajian itu bawa mushaf, ya. Nah, di sini di ayat ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah lanjutan, ya, ayat, yaitu wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Bukan cuma yang besar, tapi yang kecil. Nanti akan dibahas, ya, insyaallah. Nah, di sini saya kasih tanda warna, ya, yaitu warna jingga di sini ayat di dalam surat Al-Maidah, ya. Ayat 72. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya dipotong, ya, kita buka mushaf surat Al-Maidah ayat 72. Dan boleh, ya, boleh bagi kita untuk memotong ayat sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi ingat, jangan sampai asal potong. Nah, ini yang motong ini ulama sudah mengetahui pas, gitu, ya. Nah, kita baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Baik, dari awal sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ini perkataan siapa? Yang menganggap Al-Masih putra Maryam, perkataan siapa? Orang-orang. Kemudian baru lanjutan yang ditulis oleh mu'allif di sini, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan haramkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka, maka tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Baik, di antara contoh syirik disebutkan al-mu'allif apa? Menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk apa? Untuk jin atau kuburan. Contohnya apa? Misalkan orang datang ke kuburan kemudian menyembelih, ya, atau ke pohon keramat, ya, atau kemana lagi? Ke gunung atau ke pantai, kemudian menyembelih. Meskipun yang disembelih itu sangat kecil, misalkan apa disebutkan dalam hadis, ya, Bukhari, orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Kenapa? Menyembelih lalat. Yang satu menyembelih, ya, untuk selain Allah. Nah, ini masalah ini jangan sampai diremehkan, ya. Ini pembatal Islam yang pertama, ya. Kalau orang benar-benar dengan sengaja dalam keadaan sadar, ya, dan dia benar-benar meyakini itu, maka dia telah batal keislamannya. Na'udzubillah min zalik. Seperti orang yang sudah wudu, kemudian dia berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Misalkan hadas kecil. Contoh hadas kecil apa? Apa contoh hadas kecil? Apa? Misalkan buang angin, ya, maka wudunya batal. Berarti harus diulang. Nah, ini juga dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, ya. Begitu pula pembatal keislaman. Kalau misalkan orang melakukan salah satu pembatal ini, maka batallah Islamnya. Dia wajib untuk mengulang syahadatnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke pembatal yang kedua. Ya, kita lanjut ke pembatal yang kedua. As-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasayata yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal yang kedua, orang yang menjadikan perantara-perantara wasilah antara dirinya dengan Allah, di mana orang yang menjadikan perantara-perantara tersebut berdoa kepada, ya, mereka. Jadi misalkan si A menjadikan si B sebagai perantara antara dia dengan Allah. Si A berdoa kepada B, ya, ini nggak boleh. Berdoa di sini maksudnya apa? Memohon manfaat atau meminta agar dihindarkan dari mudarat bahaya. Yang kedua, orang tersebut si A ini meminta syafaat, pertolongan kepada si B. Ini ada catatan. Yang nomor 2 antum kasih, ya, catatan. Dengan catatan orang tersebut, ya, itu sudah meninggal.
tersebut masih hidup dan mampu, maka boleh hukumnya mubah meminta syafaat, meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan mampu. Ya contohnya orang minta tolong kalau kebakaran, nah ini boleh. Atau orang misalkan ada maling minta tolong, ini boleh ya. Atau minta tolong kepada ustadz atau ustazah, minta tolong, didoakan. Minta tolong kepada orang tua, didoakan, boleh. Tapi kalau meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, syafaat mereka, apakah itu Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bertawakal, berserah diri kepada mereka, menyandarkan urusan kepada mereka, berserah diri. Ini hati-hati nih. Ini biasanya orang-orang ya, yang mohon maaf, misalkan orang-orang yang kerja dan pekerjaannya itu ya sangat bergantung kepada majikannya, sehingga dia sangat-sangat khawatir kehilangan pekerjaannya, sehingga dia mentaati semua yang diperintahkan oleh majikannya, bahkan berbuat kufur, naudzubillah min dzalik. Maka dia kafir. Orang yang menjadikan perantara tersebut hukumnya melakukan kekufuran dan kafir berdasarkan ijma. Apa itu ijma? Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Ijma ini adalah dalil. Apa? Ijma ini adalah dalil, landasan hukum. Kalau misalkan dikatakan sholat 5 waktu itu ijma, apakah kita butuh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak perlu ya. Kenapa? Karena semua ulama sudah bersepakat tentang itu. Artinya ijma ini sudah mencukupi ya. Bukan berarti ijma ini berdiri sendiri ya. Ijma kesepakatan para ulama ini tentunya sebelumnya dilandasi oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang qati', yang pasti, yang kuat ya. Hanya saja ketika seseorang dikatakan ini udah ijma, bukan ijma bohongan ya, bukan ijma bohongan, tapi ijma beneran, ijma dari zamannya Nabi SAW, kemudian zaman, dan ijma ini terjadinya ya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ya. Ijma ini setelah wafatnya Nabi SAW, ketika zaman Nabi berarti para sahabat, kemudian sampai sekarang masih ya, kalaupun dibutuhkan ijma. Bukan ijma bohongan. Artinya maksudnya apa? Ijma yang dinukil oleh sebagian ulama, padahal ternyata tidak terjadi ijma. Nah, ini pembahasannya panjang ya. Jadi kesepakatan yang benar-benar merupakan kesepakatan para ulama. Nah, ini hati-hati pembatal kedua, jangan sampai kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita berdoa, maka kita berdoa langsung kepada Allah. Kalau kita minta syafaat, maka kita minta syafaat pertolongan kepada Allah secara asal ya. Jangan kita langsung minta macomblang misalkan dalam masalah jodoh ya. Kita yang paling pertama mintanya kepada Allah, jangan langsung minta kepada jodoh. Pertama kepada Allah. Kalau misalkan memang sudah, baru boleh bantuan berikutnya gitu ya. Tapi jangan mudah-mudahan bentar-bentar minta tolong manusia ya. Angkat tangan kita dari waktu-waktu saja, minta tolong kepada Allah ya. Yang ketiga, kalau kita bertawakal, maka kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Kita punya masalah yang sangat sulit, maka kita serahkan kepada Allah. Misalkan di sini ya, murid-muridnya udah pada belajar, semua materinya sudah dipelajari, dihafal. Ternyata soalnya analisis, soalnya studi kasus. Nah, gimana jawabnya? Maka disitulah diuji ya ketawakalnya. Tawakal di sini berarti menyerahkan urusan kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, kita berusaha untuk jawab sebenarnya semampunya. Kalau kita bekerja udah banting tulang,
pedagang misalkan, ternyata dapat keuntungannya hanya cukup untuk ya dirinya saja, untuk istri anaknya belum cukup. Bagaimana? Tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, atau kemudian dia bagaimana berusaha ya untuk meminjam uang, jangan sampai meminta-minta. Dan contoh-contoh ini banyak sekali ya, aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau berdoa mutlak ya, mutlak berdoa ini hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita minta doa kepada Rasulullah SAW agar diberikan ini dan itu ya. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat agar dipenuhi ini dan itu, apalagi orang soleh ya. Kepada Nabi dan malaikat tidak boleh, apalagi kepada orang soleh. Dan pembahasan ini panjang ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pembatal yang ketiga ya. Pembatal yang ketiga, as-salisu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahum kafar. Coba dibaca yang pembatal yang ketiga. Baik. Pembatal yang ketiga terdiri dari tiga. Pembatal yang ketiga terdiri dari tiga. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang ragu akan kekafiran mereka. Yang ketiga, orang yang membenarkan keyakinan mereka. Maka semuanya sama hukumnya kafir ya, melakukan kekufuran berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma. Makanya di sini di pembatal yang kedua dan ketiga ijma, sehingga mu'alif atau Syekh Muhammad At-Tamimi tidak perlu membawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena sudah kesepakatan dari para ulama, jadi nggak butuh lagi dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya, karena para ulama dari zaman dulu sampai sekarang sudah sepakat orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Udah tahu dia orang Nasrani, jelas-jelas menyembah ya kepada selain Allah, menyembah Aisyah atau ya ibunya, Trinitas. Tapi kata dia, si bulan itu dia puasa kok ya, sama di bulan Ramadan. Jatuh kedua, ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Orang Kristen sama kok puasa sama kita. Saya juga pernah diskusi, saya waktu di itu diskusi sama orang Yahudi, orang Nasrani, Katolik ya, terkait dengan mereka. Mereka tanya-tanya juga, mereka juga tahu ya kelompok-kelompok di Islam itu ada yang kelompoknya NU, Muhammadiyah, mereka mengamati juga. Ya, teman saya di kelas saya itu sampai ada yang ke Roma, tidak kuliah selama beberapa hari, pergi ke Roma, Italia, untuk dijadikan kaderisasi misionaris. Teman ke kelas saya di waktu di kuliah, bayangkan. Dan mereka mengetahui bahwa Islam itu berkelompok-kelompok, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ini. Terus teman saya bertanya kepada saya, kamu kelompok yang mana? Kayak kamu beda dari semuanya. Yang ketiga, membenarkan keyakinan mereka. Iya, keyakinan mereka menyembah Isa, menyembah Uzair, membaca Taurat itu ada yang benar teman. Mereka misalkan ada teman kita baca Taurat, ini sama kayak di Al-Quran, benar di Taurat. Nah, ini sama kejadian ketika Nabi Muhammad SAW mendapati siapa? Umar.
bin Al-Khattab sedang membolak-balikan apa? Taurat, sampai memerah muka Nabi SAW, marah. Ya, apakah engkau ragu dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran ya, wahai Umar. Maka pembatal yang ketiga ini terdiri dari tiga. Jangan sampai kita tidak mengkafirkan orang musyrik, jangan sampai kita ragu atas kekafiran mereka, jangan sampai kita membenarkan keyakinan mereka, karena ini merupakan pembatal keislaman. Ini sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama. Baik, ya, kita ulang. Pembatal yang pertama tadi apa? Syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Meskipun kecil, jangan dilihat kecil kesyirikannya, tapi siapa yang disyirik, ya, dijadikan sekutunya, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh syirik yang kecil adalah apa? Riya, yaitu ingin dipuji sholatnya, ingin dipuji bacaan Qur'annya, ya, ingin dipuji puasanya. Oh, rajin puasa, rajin tahajud, masya Allah, buku monitoringnya isinya tahajud semua gitu. Puasanya Senin Kamis rajin sekali, masya Allah, barakallahu fiki, dan lain-lain. Hati-hati ya, itu batal nanti pahalanya. Ya, udah capek-capek menahan lapar dari pagi sampai maghrib, pengen dapat pujian, batal pahalanya. Pembatal yang kedua apa? Ada tiga di sini pembatalnya. Pembatal kedua ada tiga, yaitu orang yang menjadikan perantara, ya, antara dirinya dengan Allah. Orang tersebut pertama berdoa kepada mereka, yang kedua atau, ya, bisa dan atau meminta syafaat kepada mereka, yang ketiga dan atau bertawakal kepada mereka. Dan yang ketiga, pembatal yang ketiga ada tiga, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang yang ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka. Aku udah qauli hada, ya, wa astagfirullah wa lakum. Inilah yang bisa disampaikan. Namun maaf kalau ada kekurangan, barangkali ada yang perlu disusulkan atau yang ditanyakan sebelum kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ini yang sesuai dengan materi, ya. Masya Allah. Baik, Afwan Ustaz, Ana mau tanya, kalau kita titip doa misal ke orang yang puasa, contoh Fulana, Ana titip doa ya, semoga Ana besok ditengok. Oh, maksudnya ditengok orang tua. Baik. Ya, doa orang yang berpuasa itu makbul, dijamin, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh, ya, ketika seseorang meminta doa kepada orang lain, ya, tapi ingat, seutama-utama doa adalah dilakukan oleh dirinya sendiri, ya, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa qala rabbukum ud'uni. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah setelah ayat puasa, ya, itu meminta kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Kata Allah apa? Berdoalah kepadaku. Ini yang paling utama. Kita doa dulu, ya. Boleh kita minta tambahan agar semakin dikabulkan, minta tolong kepada orang yang berpuasa agar didoakan, boleh, ya. Kalau pertanyaan yang tidak sesuai materi ini nanti habis sholat saya jawab insyaallah ta'ala. Ada lagi?
Ada lagi itu? Enggak, banyak. Enggak ada. Oh itu mah itu ya. Mainan anak-anak. Baik, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda pribadi. Ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah, agar kita terhindar dari pembatal-pembatal keislaman, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan semua apa yang kita pelajari, berikan manfaat ya di dunia kita maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.